Pengembangan kurikulum merupakan salah satu dari sekian banyak proses pengembangan yang terjadi dalam pendidikan Indonesia. Perubahan kurikulum telah ditetapkan di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Meskipun demikian, perubahan kurikulum tidak dapat dihindari karena bentuk pendidikan Indonesia yang sebenarnya belum ditemukan, serta pengaruh sosial, budaya, politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Inovasi kurikulum harus dilakukan secara dinamis agar dapat mengikuti perubahan dan tuntutan masyarakat. Metode dan instrumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif serta metode deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang meliputi usulan penelitian, proses hipotesis, melakukan kegiatan lapangan untuk mengumpulkan data yang relevan, menganalisis data yang dikumpulkan, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan. Subjek dalam penelitian ini dengan kurikulum pembelajaran merdeka adalah kurikulum berbasis kompetensi yang dibuat dalam rangka memulihkan pembelajaran akibat pandemi. Pemulihan pembelajaran dilakukan oleh guru dengan menerapkan model pembelajaran di kelas dengan pendekatan pembelajaran sosial. Menurut Suryadien yang mengemukakan tentang kurikulum pembelajaran merdeka, kurikulum ini merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang membantu dan mendukung pemulihan pembelajaran, di mana kurikulum ini menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau project learning untuk mendukung karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pelaksanaan penelitian. Penelitian ini adalah menggunakan sumber yang kredibel dan relevan seperti jurnal, buku, dan artikel. Penulis melakukan observasi dan perbandingan pada berbagai sumber perpustakaan untuk memperoleh data dan informasi yang digunakan, baik teoritis maupun praktis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dirancang terpisah dari intrakurikuler. Tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Penguatan proyek profil pelajar Pancasila diharapkan dapat menjadi sarana yang optimal dalam mendorong peserta didik menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Prinsip-prinsip profil pelajar Pancasila ada 3. Yang pertama, prinsip holistik. Holistik berarti memandang segala sesuatu secara utuh, bukan sebagian atau secara terpisah. Kerangka berpikir yang holistik mendorong kita untuk mengkaji suatu tema secara utuh dan melihat keterkaitan hal-hal untuk memahami suatu persoalan secara mendalam dalam konteks perancangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, prinsip kontekstual. Prinsip kontekstual mengacu pada upaya yang mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman dunia nyata yang dihadapi setiap hari. Yang ketiga, prinsip berpusat. Prinsip berpusat pada peserta didik dikaitkan dengan skema pembelajaran yang mendorong siswa untuk menjadi subjek pembelajaran aktif, mengelola proses belajar secara mandiri, termasuk kemampuan untuk memilih dan mengusulkan proyek profil topik berdasarkan minat siswa. Yang keempat, prinsip eksplorasi. Prinsip eksplorasi dikaitkan dengan semangat membuka ruang yang luas untuk proses pengembangan diri dan inquiry yang tidak terstruktur dengan baik dan juga tidak bebas.